Baik, sebelum kita dengarkan lagi lanjutan tausiah dari Ustadz Atabik Lutfi, kita akan masuk ke informasi pertama dari Nusa Tenggara Timur. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, warga kampung Muslim terbesar di Pulau Adonara melaksanakan ibadah tarawih secara hikmat serta mendoakan seluruh korban bencana. Suasana ibadah sholat tarawih para korban gempa di Dusun Ibu Raja, Desa Kaliuling, Tempur Sari, Lumajang berlangsung khidmat meskipun hanya digelar dalam tenda darurat. Tidak terkecuali para jemaah perempuan dan anak-anak juga ikut melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Sholat tarawih berlangsung dalam tenda karena tempat ibadah warga rusak terguncang gempa beberapa hari silam. Mereka berharap pemerintah dapat membantu membangun kembali tempat ibadah agar bisa kembali digunakan. Kita nggak punya nggak tempat ibadah, satu ya. Yang kedua, ini masyarakat ya keadaannya kena musibah kayak gini. Jadi di sini ya, sementara ini darurat. Kondisi serupa tampak di kampung Muslim Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Meskipun dengan keterbatasan, masyarakat antusias menjalankan sholat tarawih berjamaah. Walaupun bencana menerjang pulau mereka, tidak mengurangi kekhidmatan dalam beribadah di bulan Ramadan. Saat bencana menerjang, sebagian besar warga Muslim juga turut terjun membantu proses evakuasi korban di lokasi, serta berhasil menemukan korban terbanyak yaitu 36 jenazah. Tindakan ini menjadi bukti kehidupan toleransi beragama di Pulau Adonara berjalan dengan baik. Pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang Pulau Adonara, warga kampung Muslim di Desa Boleng tetap menjalankan ibadah sholat tarawih secara khidmat. Untayan doa pun juga dikirimkan kepada korban yang meninggal dalam kejadian bencana tersebut. Kita semua berharap semoga Nusa Tenggara Timur lekas pulih. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Freddy Cahya, Nyoman Ifrozi melaporkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustaz. Walaupun dalam kondisi darurat bisa dibilang seperti itu, namun umat Muslim di Pulau Adonara ini bersemangat untuk bisa melaksanakan ibadah tarawih, bahkan berjamaah, walaupun hanya di tenda, bukan di masjid. Subhanallah, betul Mbak Utrih. Kita layak memberikan apresiasi ya. Masyarakat meskipun dalam kondisi yang terbatas, keadaan yang mungkin sulit, namun semangat beribadahnya tinggi. Dan ibadah itu memang dapat kita laksanakan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit kita beribadah, dalam keadaan sehat kita beribadah, dalam keadaan lapang kita beribadah, dalam keadaan sempit kita pula beribadah. Bahkan ini kalau sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan 2 kali lipat Mbak Utri. Masya Allah. Pahalanya. Pahala dia beribadah, pahala bersabar atas kesulitan. Karena musibah itu jika terjadi pada seseorang, maka itu adalah catatan pahala untuk orang yang bersabar atas musibahnya. Bahkan sabarnya mereka tetap menjalankan ibadah meskipun dengan keadaan yang sederhana tadi kita sangat betul-betul ya terenyuh hati kita, dan begitulah kondisi masyarakat yang ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan insya Allah. Nah Ustadz, ini kan masih berada di tengah pandemi. Apakah sholat tarawih dilaksanakan secara sendiri di rumah begitu? Apakah ini boleh dilakukan ataukah kita tetap lebih baik jika pergi ke masjid untuk beribadah seperti itu? Dua-duanya boleh. Yaitu kitalah yang tahu kondisi kita. Di masjid jika memungkinkan karena ini keadaan darurat boleh. Namun jika kemudian di rumah juga boleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya ij'alu buyutakum fi sholatikum. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu tempat sholat. Kenapa? Karena tarawih adalah sholat sunnah, maka sunnah itu lebih baik dijalankan di rumah. Namun kalau di masjid memungkinkan, ya zonanya zona hijau, tidak ada masalah, boleh silakan. Dan itu adalah ketentuan dari MUI. Namun ketika masyarakat tidak mungkin menjalankan sholat tarawih di masjid atau di musola, insya Allah kita bisa menunaikan di rumah kita. Karena rumah kita adalah juga insya Allah menjadi tempat ibadah, malah jadi khidmat di rumah. Betul. Dengan keluarga. Dengan bisa berkumpul dengan keluarga, bersama keluarga, pahala juga tetap pol gitu dapat ya Ustaz ya? Tetap tidak dikurangi oleh Allah. Karena persoalannya ini dikatakan dalam kaidah fikih uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang memang tidak dikehendaki oleh kita, tapi itu merupakan kehendak Allah. Iya.
Nah, kalau ini masih terkait dengan ibadah sholat tarawih, Ustaz, biasanya kan ada masjid yang melakukan ibadah sholat tarawih itu 8 rakaat, begitu kemudian dilanjutkan dengan witir. Namun ada juga masjid yang melaksanakan sholat tarawih ini 23 rakaat, sudah dengan witirnya begitu ya Ustaz ya. Nah, bolehkah pada saat di masjid melaksanakan 23 rakaat, kemudian kita hanya mengikuti 8, kemudian pulang ke rumah dan melakukan witir sendiri, atau harus sampai selesai begitu? Inilah keleluasaan namanya. Keleluasaan dalam kita menjalankan ibadah. Yang terbaik jika memungkinkan ia selesaikan bersama imam di masjid. Namun tentu kan masing-masing ada kebutuhan, ada hajat, apalagi sekarang tentu mungkin ada orang yang sudah sudah dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, mungkin ada anak, dia segera pulang, maka dia boleh lanjutkan di rumah. Sholat sunnah boleh dijalankan di masjid atau boleh pula dijalankan di rumah. Bahkan bisa jadi sholat seseorang di rumah lebih afdol kalau keadaannya tidak memungkinkan. Ada jalinan silaturahim, ada jalinan kekerabatan dengan kedekatan dengan keluarga. Ya, sholatnya di rumah, buka bersamanya di rumah, sahurnya juga di rumah, insya Allah akan memberikan keberkahan. Kalau untuk jumlah rakaatnya Ustaz, 8 rakaat ataupun 23 rakaat begitu? Ya, para ulama memberikan keleluasaan. Kita boleh menunaikan 8 rakaat, boleh pula menunaikan 23 rakaat plus witir. Yang penting adalah kita jalankan sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Yang 8 rakaat silakan, jalankan dengan penuh khidmat, penuh kekhusyuan. Yang 23 rakaat silakan, jalankan pula. Ya, yang harus kita tanya yang nggak sholat ini. Itu yang masalah ya Ustaz ya. Jadi Kalau yang 8 tidak sholat boleh, yang 23 boleh, monggo. Kalau kemudian hanya saya mampunya cuma 4 rakaat Ustaz, lanjut kemudian di rumah, silakan. Baik Ustaz.